Ini ringkasnya ya. Ini ringkasnya. Ini biar kamu tahu apa sih what is the meaning of tasawuf. Jadi kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, singkirkan kata-kata itu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus ini rombongan Dr. Taufan ya, yang kemarin meminta kita waktu untuk ngaji sedikit tentang Al-Hikam Al-Ata'iyah ya. Al-Hikam Al-Ata'iyah. Al-Hikam Al-Ata'iyah ini pada dasarnya ilmu tasawuf. Cuma di dalam kitab ini beliau tidak menggunakan istilah at-tasawuf ya. Kenapa? Saya baca di dalam beberapa referensi, karena beliau ini hidup di zamannya Imam Ibnu Taimiyah ya, di mana Imam Ibnu Taimiyah itu banyak melempar tuduhan fitnah bid'ah kepada kelompok-kelompok sufiyah atau thariqah Sufiyah ya. Dan alhamdulillah berkat Hikam Al-Ata'iyah ini banyak para ulama-ulama, umara al-muluk, bahkan masyarakat tertarik. Kenapa? Karena Al-Hikam Ata'iyah merubahnya menjadi nasihat-nasihat tasawuf yang di situ berdasarkan kepada apa? Al-Qur'an, As-Sunnah, aqwalus salaf, nasihat-nasihat ulama-ulama terdahulu termasuk as-sahabah, nasihat-nasihat para sahabat ya. Makanya beliau, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, beliau menjauhkan istilah-istilah kategori apa namanya at-tasawuf, maka pakainya apa? Al-Hikam. Apa Al-Hikam itu? Nasihat-nasihat yang penuh dengan hikmah, itu namanya Al-Hikam Al-Ata'iyah ya. Supaya nanti kita tahu apa sih Al-Hikam Al-Ata'iyah, tentu kita akan berkenalan dulu dengan buku ini ya. Yang mensyarah kitab ini banyak. Salah satunya yang terkini adalah Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Beliau adalah salah satu ulama Damaskus, ulama Syria ya, tapi masya Allah namanya tersebar ke seluruh dunia. Putra beliau namanya Dr. Taufik Muhammad Said Ramadan Buti ya. Ada Muhammad Ari di sini kan ya, ini Muhammad Said Dr. Taufik, dan beliau ini masya Allah ya, tokoh, seorang ulama besar yang berpengaruh di situ. Al-Hikam Al-Ata'iyah ini buku aslinya ya, al-matan aslinya itu memiliki 264 nasihat. Jadi memiliki 264 Al-Hikam Al-Ata'iyah. 264 ini sama Dr. Muhammad Said Ramadan Buti dibuat penjelasan sebanyak 5 jilid. Nah, kira-kira kita ngaji 5 jilid ini ya. Dan
saya mencoba baca, memang tidak mudah memahami ibarah beliau ini, ya. Karena ungkapannya, kata Dr. Said Ramadan Buti, kutaiban saghiran, kitab yang kecil, nasihatnya pendek-pendek, tapi penjelasannya panjang, mencakup 3 hal. Nasihatnya itu mencakup apa? 3 hal: akidah, akhlak, as-suluk, ya. Mencakup 3 hal: akidah, akhlak, was-suluk. Gimana Ustaz? Nanti kita tengok. Nah, tapi kita kenalan dulu. Ini kategori al-hikam al-ataiyah. Ini saking saya serius permintaan ini, ya, maka saya membuat sebuah catatan. Siapa Athaillah al-Athaiyah ini, ya? Kemana al-hikam al-ataiyah ini terintisabkan? Ya, dikenal dengan Ibnu Athaillah. Ya, Imam Ibnu Athaillah ini namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, maka yang terkenal pendeknya baik, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seperti ayahnya ke Eyy itu terkenal bagian radiator, namanya apa? Marwan Radiator. Nah itu, ya. Ya, Marwan Radiator. Misalkan apa di sini Pak Zul, apa di sini terkenalnya kan, Pak Taufik apa, Pak Ari, misalkan Bapak Ari sound system amal kematian. Contohnya baik. Jadi maka terkenallah nama Ibnu Athaillahnya, dan diambillah dari Ibnu Athaillah ini al-hikam al-ataiyah. Jadi namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari ini nanti terkait dengan tempatnya di mana beliau nanti mengajar, ya. Daerah Al-Sakandari itu yang ada di salah satu di bagian kota Mesir situ. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana. Amin. Ya, kita Al-Fatihah dulu buat beliau. Mudah-mudahan berkah dari Fatihah ini, ilmu yang beliau sampaikan tersambarkan buat kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kemudian di dalam Al-Hikamul Athaiyah ini beliau membersihkan tasawuf dari, ada juga tasawuf itu yang melenceng-lenceng, itu ada. Maka beliau, ya, as-sufiyatus shafiyah, dia memilih, ya, menjadi sumber, ya, kesufian yang bebas daripada ada beberapa hal-hal yang terkait dengan kesufian itu yang la yantami ilal Islam, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Muslim, yang tidak bisa disandarkan kepada siapa? Kepada tuntunan Islam, ya. Maka kita juga kalau, ya, kategori berthariqah ini, ya, juga hati-hati. Nah, kembali kepada istilah at-tasawuf, ya, walaupun banyak orang yang menentang istilah at-tasawuf, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, jangan lihat namanya, tapi lihatlah isinya. Karena at-tasawuf ini sebenarnya bagian daripada rukun Islam yang ketiga. Bukan rukun Islam, rukun agama yang ketiga. Rukun agama itu dalam sebuah hadis disebutkan ada 3. Al-imanu wal islamu, ya, wal ihsanu, ya. Al-imanu wal islamu wal ihsan. Bahkan kalau kata guru kami Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar masyhur Al-Adni, pada 4. Yang satu apa? Alamatul qiyamah, rukun yang terakhir apa? Tentang tanda-tanda kiamat. Loh, ini juga harus kita yakini, ya. Tapi dari hadis ini, hadis Jibril namanya. Hadis apa namanya? Hadis Jibril. Kalau ditanya, Pak Zul ditanya rukun agama tadi diambilnya dari mana? Namanya hadis Jibril. Hadis Jibril itu adalah ketika Nabi sedang duduk, ini riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi sedang duduk, tiba-tiba datang seseorang, ya, putih, badannya bersih, rambutnya hitam, sangat hitam,
kakinya tuh bersih kayak ndak orang dari perjalanan. Kalau kita ini dari rumah ke sini ketengokan kaki kita tuh mulai kedil, dekil, ketengokan pas nijak lantai masjid mulai berdekep daki itu tinggal di lantai. Tapi malaikat Jibril ini menyerupai manusia lewat tuh dekatnya bekas. Lalu lututnya bertemu dengan lutut dan apa namanya? Sayyidina Jibril berkata, "Mahwal iman." Ya. Dia bertanya, lalu Nabi menjawab. Terus dia bilang apa? Benar, dijawabnya. Sahabat bingung, macam mana dia bertanya, Nabi menjawab, lalu dia yang membenarkan. Ya, maka itulah saya singkat saja di sini, tidak perlu dipanjang lagi. Iman, Islam, baru ihsan. Apa ihsan itu? An ta'budallah ka'annaka tara, ka'an ta'budallah, ya. An ta'budallah ka'annaka tara, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Ini hadis ini. Ini hadis ini, ya. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Makna ini kan tentu bukan cuma terjemahnya. Ini salah satu ibarah hadis yang ulama menafsirkan luar biasa tentang hadis ini. An ta'budallah ka'annaka tara. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Gimana Pak Solehaun membayangkannya? Ya. Fa illam takun tara, kalau kamu tidak apa? Melihat Allah, fa innahu yarak, maka sudah pasti Allah melihatmu. Nah, disinilah ulama apa namanya? Yang disebut dengan apa? At-tasawuf, atau istilah kelompok lain itu tazkiyatun nufus. Kenapa? Kita itu melihat, kita beribadah ya jangan nengok yang lain, seolah-olah nengok siapa? Allah gitu loh. Dan kalaupun memang saat kita merasa kita tidak melihat Allah, pastikan kalau Allah tuh yang pasti sudah melihat kita. Kita kan kadang-kadang ibadahnya nengok siapa? Nengok wong sebelah. Wong sebelah sholat qobliyah, qobliyah. Wong sebelah dak qobliyah, dak qobliyah. Ya kan? Wong nengok wirid, wirid. Caknya dak kate wong. Ya kan? Nengok wong bersedekah, sedekah. Caknya dak bersedekah, dak milu. Nah ini kita nih melanggar ini. Maka ulama tentu hal ini adalah terkait dengan nufus, dengan jiwa. Maka disitulah mereka menempah diri dengan proses yang bernama apa namanya? At-tasawuf, atau kalau bahasa hadisnya apa? Al-ihsan, ihsanun nafsi, membenarkan diri. Karena mohon maaf, kita nih berdasarkan iman saja, berdasarkan Islam saja, tidak lepas dari talbis, dari bisikan syaitan. Contoh, ya, contoh saja, Pak Taufik atau Mas Erik jalan dari rumah sendirian, itu dibisik oleh iblis. Kau nih rajinnya, caknya di pavilion ini kau dewek yang paling soleh nih. Ini orang lain itu tidur, udah kapar, ini kan? Itu talbis, ya. Contoh. Lah ketengokan dari rai itu, cak paling soleh dewek, ya kan? Ya kan? Itu talbis. Maka perlu ada yang namanya ihsanun nufus kita. Perlu diperbaiki dalam apa? Dalam diri ini. Maka ulama-ulama tasawuf membuat salah satu resep-resep, Dokter Topan, untuk apa? Ngobati penyakit-penyakit yang timbul dalam apa? Dalam tubuh kita. Nah, resep-resep itu dirangkum oleh Imam Al-Hikam Al-Ata'iyah sampai berapa resep? 264 resep. Tuh, ini ringkasnya ya. Ini ringkasnya. Ini biar kamu tahu apa sih what is the meaning of tasawuf. Jadi kata Dr. Muhammad Said Ramadan Mutib, singkirkan kata-kata itu. Tapi intinya apa? Ihsanun nufus kita ini. Ya, dan ini tidak mudah. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Nah, sebagai contoh, kita tidak ngambil lah Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tidak ngambil lah Abdul Hasan Asy-Syadzili, kita tidak ngambil lah Imam Al-Ghazali. Salah seorang
Salam. Silakan. Salah seorang guru kami yang bernama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafil, ya. Beliau dipuji. Beliau apa? Beliau dipuji, saya lupa pujiannya itu bagaimana, sehingga menunjukkan apa? Keagungan, kehebatan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ana a'rafu bin nafsi. Saya ini paling tahu tentang diri saya. Gitu. Jadi ketika dia dipuji dengan ibadahnya, dengan akhlaknya, dia cuma jawab, ana a'rafu bin nafsi. Saya lebih tahu tentang diri saya. Ya. Itu hati-hati. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar hatif, suara yang orangnya tidak berwujud. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani dipanggil, ya Abdul Qadir Jailani, anallah, aku adalah Allah. Ya, ngeri kita nih. Anallah, aku adalah Allah. Aku lihat dirimu sudah mencapai darajat di mana mulai hari ini kuhalalkan kepada dirimu untuk melakukan semua maksiat. Engkau sudah bebas dari ikatan syariat. Engkau boleh melakukan maksiat apapun. Wah, kira-kira kalau Pak Ari dengar ini langsung gitu, wah, sas. Kalau itu kita memanglah derajat wali yang apa namanya, ya kan? Kenapa nufus kita ini perlu dibersihkan dari talbis-talbis itu? Lihat Syekh Abdul Qadir Jailani sampai digoda begitu. Lalu apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena beliau sudah melalui proses ihsanun nufus, sudah tahu resep-resepnya. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya syaitan, hei syaitan. Kaget syaitannya. Dari mana kamu tahu saya syaitan? Ya, saya tahu. Pertama, Allah tak akan mungkin memerintah hambanya untuk berbuat apa? Maksiat. Yang maksiat itu bukan cuma merugikan diri sendiri, tapi merugikan siapa? Orang lain. Ya. Ustaz Soekarno maling makanan wong lain. Bukan cuma maling yang jadi masalah. Ketika orang itu makanannya diambil, merugikan orang lain. Gitu. Merugikan orang lain. Maka disinilah 260 resep ini untuk kita lepas dari apa namanya, dari talbis yang senantiasa dibisiki kepada kita. Maka Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari, alhamdulillah, menulis satu kitab kecil. Kitabnya kecil, tapi disyarah oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti sampai 5 jilid. Ya, dari 264 ini. Bahkan saking indahnya resep-resep ini, kata-kata hikmah ini, ulama berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mensyarahnya. Maka saya pagi hari ini, ya, sebuah najis, sebuah kotoran, ingin berbicara al-hikam al-ata'iyah, maka tidak sanggup menjelaskannya dengan sendiri, tapi perlu dengan apa? Penjelasan para ulama. Kenapa? Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ini saya ringkas saja. Ada seorang ulama mengatakan, saking hebatnya isi al-hikam ini, ya, lau jazatis salatu bi ghairil Qur'an la jazatis salatu bil hikam al-ata'iyah. Kalaulah kita ini boleh solat itu membaca selain Al-Quran, maka pasti boleh solat itu baca Al-Hikam Al-Ata'iyah. Awasnya jangan diambil ini, jangan diambil apa? Kata-kata zahirnya. Kadang-kadang mulai, nah ini Ustaz Fahmi ini ledak beres kata topik ini, ya. Maksudnya apa? Kalau saking bagusnya isi di sini, kalaulah boleh solat itu dengan apa? Selain Al-Quran. Tapi kan tidak boleh sholat selain Al-Quran. Tidak boleh sholat selain Al-Quran. Kalau ada yang bilang sholat selain Al-Quran boleh, kacau. Ya, kalaulah sholat itu boleh, maka ada seorang ulama mengatakan apa? Maka saking bagusnya isi daripada Al-Hikam Al-Ata'iyah, sholat pakai ini. Tapi ini mubalaghah, mimbabil mubalaghah. Seperti gini, Pak Ari sering berkata seperti ini kepada istri.
waktu sebelum jadi istri, kau inilah betina paling cantik di dunia ini. Oh, ini kan kalau nak diambil kepada bahasa akidah bahaya nih. Berarti satu, menafikan ciptaan Allah yang cantik yang lain. Tuh. Dari sisi akhlak nak berakhlak, berarti ngomong bini kita jelek. Ya kan? Ketika Pak Ari ngomong sama istrinya, kau inilah wanita paling cantik, didengar oleh Pak Zul. Berarti yang aku pilih tidak cantik, kurang ajar. Nah, ini maksudnya tuh yang saya bilang satu kalimat mengandung 3 hal. Apa tadi? Akidah, akhlak, wassuluk. Dari situ saja sudah diambil 2 hal. Satu, dari sisi akidah, kita menafikan ciptaan Allah yang indah lainnya. Yang kedua, nyinggung wong sebelah. Tapi kan langsung dipantah oleh Pari. Menurut aku, oh iya, kalau menurut kau lajulah. Tapi kalau kau ngomong bagi apa tuh, dia tuh lah betina yang paling hebat di dunia ini. Kan menghina bini wong lain. Kuterajang ini kan kalau ngomong saya di depan aku. Nah, ada tersinggung gitu. Begitu juga mimbabis suluk. Kenapa? Bahasa tadi kalau mimbabis suluk, apa yang dibuat? Apapun yang kau sukai akan aku lakukan. Itu mimbabis suluknya. Ya, maka dari sini nanti kita akan tahu. Kemudian siapa saja supaya kita kenal dengan Ibnu Athaillah ini. Siapa saja guru-guru beliau. Nah, ini saya sebutkan. Ya. Guru-guru beliau itu banyak. Karena beliau belajar fikih, belajar nahwu, belajar tafsir. Tapi ada 2 guru yang sangat diintisabkan kepada beliau, orang-orang besar. Siapa yang pertama? Asy-Syaikh Abul Abbas Ahmad bin Umar. Di dalam riwayat yang lain ada ujungnya Al-Mursi. Ya. Asy-Syaikh Abul Abbas Ahmad bin Umar. Ini salah satu ya guru yang ma'ruf baginya. Dan yang paling terpenting nih yang kedua nih. Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili. Namanya Ali ibnu Abdullah. Ya. Ini al-marja'ul awal bagi orang yang terkait dengan thariqah Syadziliyah. Di rumah saya itu dan di rumah Ustaz Budi ada 2 kitab. Satu, Majmu'atul Ahzab An-Naqsabandiyah, kumpulan hizib-hizib, kumpulan wirid-wirid An-Naqsabandiyah. Yang kedua, Majmu'atul Ahzab Asy-Syadziliyah, kumpulan wirid-wirid Syadzili. Ya. Jadi kalau kita nak ngomong wong tu sesat atau tidak, Pak Zul baca dulu kitabnya. Ya, ketemu dulu dengan wongnya, baru tahu. Man buku tadi belum bebaca, jangan nak ngomong-ngomong sesat. Ya, jangan nak ngomong-ngomong sesat. Kamu baru tahu kopi ini enak atau tidak kapan? Kalau minum. Kalau cuma nengok dari jauh tidak tahu. Tapi kalau kita minum, kita tahu. Ya, sama seperti kita mau berbicara tentang Al-Hikam Al-Athaiyah. Kok sampai ada ulama yang berkata seperti tadi? Kalaulah boleh sholat selain Al-Quran, boleh sholat dengan Hikam Athaiyah. Apa sebab? Karena dia sudah belajar satu persatu. Nah, ini guru-guru besar beliau. Makanya ulama mengatakan beliau ini sebenarnya thariqah asasnya adalah thariqah Syadziliyah. Ya, thariqah Syadziliyah. Tapi semenjak beliau ya membuka majelis Al-Hikam Al-Athaiyah ini sendiri, Asy-Syadziliyahnya bukan tenggelam, apa bahasanya itu? Tercovery dengan apa? Dengan Al-Hikam Al-Athaiyah itu sendiri. Oke. Biar kita yakin dengan Ibnu Athaillah ini. Kira-kira Ibnu Athaillah ini menyampaikan hikamnya di mana kira-kira? Kalau menyampaikan hikamnya di kalangan orang-orang bodoh, dia bisa menipu. Tapi di mana menyampaikan hikamnya? Dokter Topan, dia menyampaikan hikamnya di Jami'il Azhar, di kota Mesir yang di situ banyak para ulama. Ya, kalau cak aku nih ceramah di kampung, ya sisip dikit mudi, sisip dikit isi ceramah apa? Stand up komedi. Karena masyarakat ini asal ketawa, laju.
Tapi ini tidak baca macam-macam Imam Ibnu Athaillah ini. Kenapa? Beliau menyampaikan hikamnya di tengah para ulama. Gitu loh. Aku nak nanya sama Ustaz Soekarno. Kalau seandainya Ustaz Soekarno menyampaikan sebuah tausiah, di situ hadir para ulama-ulama besar, apa perasaan malam tuh? Pasti tidak baca tidur. Kenapa? Karena apa namanya? Pasti akan banyak koreksi dari orang-orang tuh kan. Ya, salah maco hadis kita lah takut. Ya, ini Al-Imam Ibnu Athaillah jadi membuka majelisnya Dr. Topan tidak tanggung-tanggung Bijami'il Azhar. Gitu loh. Tahun berapa beliau memulainya? Nah, ini biar saya kasih tahu. Ya. 686. Ya, beliau memulai majelis itu 686, di mana setelah tadi Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi tadi, beliaulah yang menggantikan posisi itu, menyampaikan Al-Hikam Al-Athaiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya. Siapa di antara murid-muridnya? Nah, ini biar kita tahu supaya kita mantap. Dan tuh murid ini menunjukkan kehebatan guru, gitu. Bukan sembarangan. Muridnya dari semua kalangan, dari madhab Maliki, dari madhab Syafi'i. Imam Ibnu Athaillah sendiri madhabnya Dr. Topan Al-Maliki, ya, Al-Maliki. Maka dari tokoh Al-Maliki, siapa muridnya? Al-Imam Al-Qarafi, ya. Nama muridnya adalah Al-Imam Al-Qarafi. Al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Abil Ala Idris Ibnu Abdurrahman bin Abdullah bin Yalin As-Sanhaj, ya. Ini beliau adalah Al-Imam Al-Qarafi. Umurnya lebih tua daripada siapa? Dari Imam Ibnu Athaillah. Bahkan lebih dulu ngalim. Lahirnya duluan kok, ya. Ulama Malikiyah lebih dulu ngalim dibandingkan Imam Ibnu Athaillah, walaupun dia alim, tapi secara tasawuf dia ngajinya sama siapa? Al-Imam Ibnu Athaillah. Ini dari sisi muridnya, ya. Walaupun ya, tapi ya tidak bisa ditolak karena emang ngajinya sama siapa? Lalu yang kedua siapa? Al-Imam Taqiyuddin Abul Hasan Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, atau yang dikenal dengan apa? Al-Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki. Ini dari golongan madhab Asy-Syafi'i. Dan banyaklah lagi muridnya, tapi inilah diantara dua hal yang terbesar, ya, dari murid-muridnya Al-Imam Ibnu Athaillah. Untuk memantapkan, sebelum kita masuk kepada kajian Imam Hikam Ibnu Athaillah, ya, saya hari ini memang fokus dulu untuk kita kenalan dengan siapa nian pemilik kitab Al-Hikam Al-Hikam Al-Athaiyah, ya. Sekarang saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pengarang kitab Fathul Bari. Siapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pengarang kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab apa, Pak Zul? Syarah daripada Al-Imam Al-Bukhari, ya. Apa kata beliau? Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Beliau berkata, mana ini? Kok aku lagi lupa. Nanya. Kanal mutakallim ala lisani sufiyah fi zamanihi. Beliau adalah orang hebat yang menyampaikan tentang apa? Tentang nasihat-nasihat sufiyah di zamanihi. Ini satu, ringkas tapi dalam omongannya. Yang kedua, qala anhu Syamsuddin Ad-Dawudi. Apa kata beliau? Kana jami'an li anwa'il ulum. Imam Ibnu Athaillah ini orang yang
punya ilmu yang banyak. Ilmu apa saja? Tafsir ada di beliau, hadis ada di beliau, nahwu ada di beliau, usul ada di beliau, fiqih dan ilmu yang lainnya. Jadi ternyata nak jadi seseorang yang ahlu ilmu tasawuf ini nak banyak ilmu dulu, dokter. Ya. Kalau tidak banyak ilmu, itulah yang melenceng-lenceng tuh akhirnya berangkat haji ke Curug. Bukit Ka'bah katanya karena Bukit Ka'bah itu dari Ka'bah. Itulah ngarang-ngarang itu, ya. Itu thariqahnya Pak Taufik. Ya. Murah nian haji ke situ. Dokter pernah haji ke situ ya? Belum. Ya. Ya. Ustaz Soekarno mungkin ya, punya travel umroh haji ke situ. Wa qala aidan kana rahimahumullah ya mutakalliman ala tariqati ahli tasawuf wadhi'an intafa'a bi khalqun katsirun wa salaku tariqahu. Dan beliau berkata, beliau adalah orang yang sangat luar biasa berbicara tentang apa? Tariqah ahli tasawuf, memberikan nasihat, dan kok banyak orang yang mendapatkan manfaat dari beliau, ya kan? Beliau adalah tariqahnya Syadzili yantami ila Syekh Abil Hasan yang saya sebutkan tadi, rahimahullahu taala, ya. Baik. Dan ada seorang ulama namanya Adil Nuwaihid. Namanya Nuwaihid. Apa kata beliau? Ketika beliau berbicara tentang Al-Hikam ini, banyak orang yang jatuh cinta kepada dirinya, bahkan pengikutnya banyak. Nah, saya akan menyebutkan salah satu karomahnya beliau. Nah, ini ya. Jadi beliau itu punya punya karomah yang luar biasa. Siapa yang bercerita di sini? Al-Imam Az-Zahabi. Ini yang cerita bukan mohon maaf ya, bukan ngecilkan siapapun, bukan tukang main apa? Lagi Pak Ari tersinggung pemain gap, bukan. Ya, ini yang cerita mohon maaf Bang Rosik ya. Bukan pemain remi, bukan pemain apa? Catur, bukan. Ini yang cerita Al-Imam Az-Zahabi wa Shalihaun ya. Ya. Apalagi tukang gosip yang cerita dah. Ini Al-Imam Az-Zahabi ini yang cerita. Ya. Al-Imam Az-Zahabi. Ya, ini yang cerita adalah Al-Imam Az-Zahabi. Kakek besok ngaji Erik tidak masuk lagi, nyinggung aku Ustaz Mahmud itu kan. Ya. Ini yang cerita Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Ini biar Ustaz Soekarno ngaji ini biar jangan ragu-ragu. Ya, apa di Al-Hikam Al-Ata'iyah itu ya. Imam Az-Zahabi ini cerita ya, satu masa ada tiga orang ini qasadu majlisahu, kepengen berangkat ke majelisnya. Faqala ahaduhum, ya, ada seseorang yang di perjalanan itu cerita, malulah namanya wong kelompok lagi jalan ya, tak cerita. Ya, lau salimtu minal ailah la tajarradtu. Saya kalau selamat dari penyakit, aku tidak galak begawi lagi. Gitu. Itu seolah begitu. Atau aku akan lepas dari sekian banyak kesibukan dunia. Tuh. Lau salimtu minal ailah. Sekarang ini kan aku ada penyakit, tapi kalau aku seandainya nanti sehat dari penyakit, aku akan lepas dari gawian-gawian, apalagi dari dosa. Itu satu yang ngomong. Wa qala al-akhar, yang lain berkata, ana usalli wa asum wa la ajidu minas salah. Aku ini sholat tapi puasa, tapi masih baik akal aku belum soleh. Ya, ini aku ini sholat, puasa, ibadah yang lain, tapi falam ajid minas salah. Cok, nampaknya aku ini belum jadi orang yang soleh. Ada apa? Kemudian faqala tsalis, yang ketiga, inna salati ma turdiyani, ya, fa kaifa turdi rabbi. Aku nih salat tapi nampaknya belum membuat Allah ridho dengan aku. Kira-kira bagaimanalah supaya Allah tuh ridho dengan diriku. Subhanallah, mereka hadir majelis, lalu di tengah ceramahnya beliau bercerita tentang tiga orang, omongannya sama persis dengan orang tadi, padahal orang itu belum pernah menyampaikan sesuatu kepada dirinya. Itu salah satu karomahnya beliau. Bukan pakai yang
piringan bulat itu bukan ya. Tidak, Dokter Topan ya, tidak. Nah, inilah salah satu karomah beliau. Maka kalau di antara kamu yang duduk di sini, contoh Pak Taufik kedatangan Pak Zul, kemudian Pak Taufik ngomong, aku lah tahu kau nak minjem duit. Itu nampaknya mendapat bagian karomah dari siapa? Dari Al-Imam Ibnu atau ya, nampaknya ya, nampaknya ya. Kalau ini aku yakin karena kebiasaan berasan demlah ya Pak Azazul, aku lah tahu kau ini datang ke sini tak katik gawe lain nak berasan tulah ya, nak berasan tulah. Nah, maka wahai para dulur-dulurku yang dimuliakan oleh Allah, orang tuaku yang hadir di sini, Al-Hikam Al-Ata'iyah ini luar biasa buat kajian kita. Ya, kalau saya boleh bahasakan tadi, penyakit nufus kita butuh obat, betul? Butuh obat, butuh kita proses terapi, ya. Maka salah satu terapinya adalah kitab luar biasa ini, ya. Kalau sekedar diterjemah, selesai ini seminggu, sekedar diterjemah, ya. Tapi tidak cukup sekedar diterjemah, karena kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ya, nasihat yang beliau sampaikan dari kalimat yang pendek mengandung 3 hal. Yang pertama akidah, yang kedua adalah al-akhlaq, dan yang ketiga adalah as-suluk. Nah, supaya ngambil berkah, nanti kita akan lanjutkan panjangnya ya dari kajian ini besok, karena kami membuka kajian ini 2 hari, Senin sama Selasa. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim kita membaca hikam yang pertama, hikmah yang pertama untuk ngambil berkah. Minimal kita ngerti dulu apa ikhtisar, ringkasan dari hikmah yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharaini amin. Beliau berkata, min alamatil i'timad 'alal amali nuqsanur raja' inda wujudiz zalali. Tuh, nasihatnya segitu, Pak. Ya. Salah satu seseorang itu bersandar kepada amalannya adalah berkurang harapannya ketika dia berjumpa dengan az-zalal. Ya. Apa zalal itu? Ulama macam-macam menafsirinya. Yang pertama, adamul husul ilal maksud, tidak sampainya kepada maksud. Yang kedua, an-nuqsan, kekurangan. Dan yang ketiga adalah adzambu, dosa. Saya ulangi lagi, salah satu tanda seseorang itu iktimat kepada amalannya itu adalah berkurangnya harapan ketika apa yang diharapkannya tidak tercapai. Nah, ini sebagai ilustrasi pertama, analogi pertama. Pak Ari jualan pulsa. Ini ringkas ya kan? Pak Ari jualan pulsa. Ketika jualan kok udah untung-untung, ya. Padahal Pak Ari apa? Aku bersandar dengan kerjaan inilah, ya. Kemudian udah untung-untung. Ketika kita udah untung-untung, pasti apa dalam hati kita? Berarti tidak bagus, tidak berhasil, tidak bagus, atau tidak cocok jualan apa namanya ini? Jualan pulsa. Dan besok jualan telur. Jualan telur mah itu pula lah seminggu busuk banyak telur itu. Mulai. Ini saya buat analogi dulu ya. Buat analogi dulu supaya kita paham. Pulsa lah tidak laku. Ya, telur buntu. Hilang harapan tuh kan. Yang keempat, jualan sendal, ladak laku pula. Wah, jualan ini, akhirnya dokter apa dalam hatinya? Diamlah, caknya aku tidak pacak nih yang jadi wong kayo. Nuqsanur raja. Kenapa? Karena dia sangat terlalu mengandalkan dengan apa? Pekerjaannya, dengan amalannya. Seolah-olah amalannya itulah yang menjadi apa? Pintu keberhasilan
pintu menuju harapan. Nah, dari sini saja kita sudah berat mikirnya. Ya, contoh, kita punya anak, lah dididik dengan agama. Ini analogi lagi, ya, biar dapat kita. Sudah dididik dengan agama, masuk pesantren sini, masih nakal. Masuk pesantren situ, masih nakal. Ujungnya, aidem, anak aku tidak bakal baik ini. Nuksonur raja. Ini masih analogi ini. Biar kita paham min alamatil i'timad. Karena apa? Karena kita terlalu mengandalkan apa? Upaya kita, amalan kita, usaha kita. Tapi ada yang mestinya lebih kita andalkan. Nah, sama kita berobat. Ke dokter Topan tidak sehat. Apalagi ke dokter Taufik. Makin mati. Ya, ke dokter ini tidak sehat, ke dokter itu tidak sehat. Secara akal kan ganti-ganti dokter boleh-boleh baik. Ya, kenapa? Karena dia terlalu i'timad. Nuksonur roja, lalu putuslah harapannya, berkuranglah harapannya. Orang yang berkurang harapan bukan cuma sekedar berkurang harapannya, tapi apa? Timbullah nanti patah hati di dalamnya. Manusia kalau sudah patah hati di sini bahaya. Ini Dokter Soekarno lagi, ya, Ustaz Soekarno. Ini saya baru sekedar membuka sebuah analogi. Saya memahami bukunya Dr. Muhammad Said Ramadan Butin bolak-balik. Maka supaya mudah faham dulu, saya putar dulu buat sebuah analogi. Itu contohnya bahwasanya apa? Kita kalau terlalu mengandalkan amalan kita, kemudian apa yang kita harapkan dari upaya kita tadi kita tidak dapat, di situ akan membuat seseorang apa? Hilang harapan, habis harapan. Dan kalau sudah habis harapan, bukan cuma sekedar habis harapan, tapi apa? Patah hati. Nah, kalau sudah patah hati, lamar betino manapun ndak kata yang galak, lah nak nikah ndak jadi. Ya kan? Demlah, kalau sudah patah hati bahaya. Dan ini pernah terjadi kepada salah satu seorang tokoh sufi, nah saya lupa namanya, Ibrahim bin Adham. Jadi Soekarno, Ibrahim bin Adham itu dia jualan, tapi ya namanya orang jualan, tidak semuanya untung kan. Dan beliau termasuk orang yang tidak untung, rugi, susah, capek, keliling padang pasir jualan ke desa itu jauh. Kemudian dia melihat seekor burung gagak patah sayapnya. Ketika patah sayapnya dia ngomong, kalau burung gagak yang patah sayap ini dapat makan, aku mulai saat ini berhenti untuk bekerja. Bener, datang burung gagak yang lain ngenjuk makan. Kan bener kan? Burung gagak nih baik, ya kan, patah tulangnya, ada yang ngenjuk makan. Akhirnya Ibrahim bin Adham tidak bekerja lagi, pokoknya nunggu makan be. Sampailah berita ini kepada tokoh sufi yang lain, lalu membuat surat kepada Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim bin Adham, apa yang kau nilai dari burung gagak yang patah tulangnya tidak salah, tapi kenapa engkau memilih burung gagak yang patah tulangnya, kok tidak memilih jadi burung gagak yang menghantarkan makanan kepada burung gagak yang patah tulangnya? Ini nasihat pendek. Ini kalau yang nerimonya wong berakal. Kalau wong nerimo tidak berakal, kena kau bayar itu. Ya, subhanallah. Nah, ini saja ngambil barokah dulu karena ini sudah jam 6 dokter. Ya, karena ada yang mau bekerja dan segala macam hari Senin ini. Sebagai pembuka, bahwasanya nasihat pertama beliau tadi apa? Min alamatil i'timadi 'alal amal. Seseorang itu salah satu tanda dia terlalu mengandalkan amalannya, ya, tidak mengandalkan hal yang lain selain amalannya, adalah nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Dia akan putus harapan, dia akan berkurang harapannya ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai.
Ini makna secara terjemah, tapi makna secara mendalam mudah-mudahan besok Allah memberikan cahaya kepada hati saya, meluaskan hati ini untuk bisa memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Karena saya tuliskan di sini, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa memahaminya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, ya Allah kami minta pemahaman yang Engkau berikan kepada para nabi, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan Engkau ilhamkan kepada kami sebagaimana Engkau ilhamkan kepada malaikat yang Engkau jadikan dekat denganmu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Ya Allah, Engkau yang maha membuka kegelapan hati kami, Engkau yang maha membuka kebuntuan kepikiran kami, maka bukalah hati dan pikiran kami sebagaimana Engkau membuka hati dan pikirannya para waliullah, para orang-orang yang dekat kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.